SMK Negeri 1 Cijulang merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang memiliki akreditasi baik di Kabupaten Pangandaran. Terletak di Jalan Mayorasuyan Penanjajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Hingga saat ini, SMK Negeri 1 Cijulang memiliki 6 kompetensi keahlian. Teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, multimedia, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, akuntansi, dan keuangan lembaga. Bukan hanya itu, SMK Negeri 1 Cijulang memiliki ekstrakurikuler bola voli, bola basket, sepak bola, pramuka, paskibra, PMR, ikram, film, silat, dan seni. SMK Negeri 1 Cijulang memiliki fasilitas yang lengkap, seperti ruang kelas yang bersih dan nyaman, lab studio multimedia lengkap, lab komputer yang bisa digunakan untuk ujian berbasis online, serta workshop otomotif yang memiliki standar industri. Selain itu, SMK Negeri 1 Cijulang telah bekerjasama dengan banyak perusahaan seperti PT Yamaha, PT Astra Daihatsu Motor, Donakoto Studio Bandung, PT Telkom Indonesia Bandung, PT Asi Puji Astuti, dan Bank BTN, serta perusahaan-perusahaan lainnya. Itulah sekilas tentang SMK Negeri 1 Cijulang. Selebihnya, cek di website smknegeri1cijulang.sch.id. Terima kasih. Saya ingin berbagi, jadi Bapak dan Ibu, yang dinamakan dengan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tapi restitusi ini dilakukan dengan kolaboratif. Artinya apa? Siswa menyelesaikan masalah dan berusaha untuk mencari solusi dari masalah tersebut dan membantu berpikir tentang orang yang seperti mereka inginkan. Jadi kita membawa peserta ini itu tidak langsung menyelesaikan masalah berdasarkan sudut pandang kita. Kamu salah, kamu harus seperti ini enggak? Tadi kita menggali masalahnya. Setelah menggali masalahnya, kita selesaikan bersama-sama dengan apa yang ada di pikiran siswa tersebut. Contoh tadi baru bilang, misalnya masalahnya anak itu kan di rumah. Kita komunikasikan dengan orang tuanya. Kita sampaikan juga. Jangan sampai kita habis-habisan menyelesaikan masalah ini dengan anak. Ternyata masalah anak ini ada di rumahnya. Jadi nggak akan nyambung gitu kan. Itu yang dinamakan dengan kolaboratif tadi, seperti itu. Nah sekarang ciri-ciri dari restitusi. Restitusi sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi ini untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi apa yang disampaikan pada saat restitusi, siswa bisa menolak karena bukan paksaan. Selanjutnya, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya apa? Anak diminta untuk menggali permasalahannya tersebut dari dalam dirinya, bukan dari sudut pandang
kita sebagai gurunya. Seperti itu. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya, restitusi adalah cara yang paling baik. Artinya apa? Cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah karena kita benar-benar bisa mencoba memahami peserta didik tersebut atau murid kita berdasarkan apa yang dirasakan olehnya. Restitusi bukan fokus pada karakter, bukan tindakan. Artinya apa? Kita lihat karakter anaknya seperti apa. Restitusi bersifat menguatkan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya apa? Kita tidak mengucilkan anak yang salah tersebut untuk selalu merasa bersalah dan merasa termarginalkan, tidak. Tapi kita kembalikan pada kelompoknya agar dia merasa diakui kembali dan bisa bergabung dengan teman-temannya lagi. Seperti itu. Lalu sekarang selanjutnya, nah di sini bagaimana cara kita ketika melaksanakan restitusi? Di sini ada hal-hal negatif, ada yang netral dan ada yang positif. Usahakan yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang bersifat positif kalau kita melaksanakan restitusi. Misalnya, apakah hal ini sesungguhnya yang dilakukan? Kita tanyakan kembali dasar murid kita tersebut melakukan perilaku tersebut. Terus yang kedua, kita gunakan tadi teori kontrol seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu mendorong disiplin positif dan akhirnya nanti bisa menimbulkan konsep diri yang kuat. Jadi kalau kita mau menjalankan restitusi, kita harus menjalankan hal-hal yang positif ini. Nah, di sini mungkin akan dijelaskan mengenai bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Selama ini kita bisa berkaca terhadap hal-hal yang kita sudah lakukan ke siswa. Apakah itu berupa hukuman, apa konsekuensi, atau restitusi. Contohnya misalnya Bapak dan Ibu mohon maaf. Anak datang ke sekolah terlambat. Lalu kita meminta anak untuk push up. Itu masuknya ke dalam apa? Hukuman, betul. Ketika anak diberi hukuman, kira-kira apa yang ada dalam benak atau hati anak? Dia akan nurut dan menerima, oh ya ini kesalahan saya, atau dia akan jengkel? Pasti tergantung kesadaran dari anak. Tapi bagi sebagian besar anak saya yakin jengkel seperti itu. Karena apa? Ya tadi karena kita memberikan hukuman yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Tapi beda kalau kita misalnya memberikan hukuman ataupun tadi memberikan konsekuensi atau yang sesuai. Contohnya misalnya anak buang sampah sembarangan. Konsekuensinya apa kira-kira? Mengambil sampah. Nah, kamu sudah buang sampah, coba kamu ambil dan buang ke tempatnya. Itulah konsekuensi. Jadi ada korelasinya antara perbuatan yang dilakukan oleh anak dengan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi kalau misalnya mohon maaf ini, anak buang sampah, hey kamu jangan buang sampah sembarangan. Itu konsekuensi bukan? Bukan sebetulnya. Itu hukuman, teguran seperti itu, menghukum. Hanya mengingatkan saja, tapi anak tidak sampai untuk memahami apa yang dia lakukan seperti itu. Nah kalau restitusi lebih dari itu lagi, lebih dari konsekuensi. Jadi lebih mendalam lagi. Anak buang sampah kita panggil, kita ajak ngomong dulu, ngobrol dulu. Kamu barusan buang sampah ya? Iya Pak, misalnya. Kalau kamu buang sampah, kira-kira itu sudah benar belum? Menurut keyakinan diri kamu? Kata Bu Reti, Pak, gila. Iya memang benar yang namanya restitusi itu harus ada 3 tahapan Bu. Tapi pada intinya kan kita ingin menimbulkan kesadaran anak Bu. Jadi kita harus berusaha untuk mencoba menyadarkan anak dari dalam dirinya. Nah jadi seperti itu misalnya restitusi itu. Jadi anak diberi penguatan, diberi penjelasan dulu terhadap apa yang sudah dia lakukan. Dan nanti pada akhirnya, nah kalau kamu tahu salah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Kalau restitusi sampai seperti itu, memang benar butuh waktu ya, butuh penerapan jelas, dan butuh kesabaran kita sebagai guru. Tapi ingat Bapak dan Ibu, bukan berarti kita sebagai guru ini sebagai
malaikat ya Bapak saya pernah disampaikan. Apa yang dilakukan oleh anak semuanya benar, semuanya dianggap boleh, tidak seperti itu juga. Tapi caranya mungkin kita yang belum sesuai dengan apa yang dirasakan atau apa yang diinginkan oleh siswa seperti itu. Nah itu terkait dengan penjelasan restitusi secara singkat Bapak dan Ibu. Nah, baik semuanya, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi pada pembelajaran bahwa pada hari ini kita akan buat yang namanya keyakinan kelas. Sebelumnya mungkin kita sudah pernah membahas yang namanya Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila